Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2738 ikuti jejak sang guru, Raja Iblis Zenhard berkata, seni memenggal kepala iblis dapat dipelajari dalam 2 atau 3 hari. Apa yang kau pikirkan? Lee Fugui tidak membantah Zenshin Yaozun. Dia hanya tersenyum dan berkata, Zenshin, kamu boleh percaya atau tidak. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia menyerah? Melihat Lee Fugui hendak mengambil tindakan nyata terhadapnya, penguasa iblis hati Zen merasa sedikit takut. Bagaimanapun, dia baru saja lolos dari kematian. Jika Lee Fugui mengambil pil ajaib itu karena sifatnya yang keras kepala, dia tidak akan rela mati. Menatap pemuda di depannya, penguasa iblis hati Zen menggertakkan giginya. Sekarang, dia tahu bahwa betapapun tidak berdayanya dia, hanya ada satu cara untuk tetap hidup. Baiklah, aku menyerah, tapi aku juga punya syarat. Lee Fugui mencibir dan berkata, Chanshin, kau sudah dikalahkan olehku. Sekarang kau berencana untuk menyerah padaku. Apakah kau masih punya nyali untuk meminta syarat padaku? Zenhard Demon Venerable berkata tanpa ragu, kenapa tidak? Terserah padaku apakah akan menyebutkannya atau tidak, dan terserah padamu apakah akan setuju atau tidak. Jika kau tidak menyebutkannya, aku tidak bisa menelan napas ini. Lee Fugui tidak menyangka bahwa Zenhard Demon Lord ternyata memiliki sisi yang begitu naif. Dia tersenyum dan berkata, haha, bagus, karena kamu ingin mengajukan syarat, silakan saja. Raja Iblis Zenhard berkata dengan serius, setelah aku tunduk padamu, aku tidak akan bekerja untukmu. Tidak mungkin bagiku untuk mengikuti perintahmu dan memimpin para iblis dan monster di bawah komandoku untuk melawan para iblis dan peri di bawah komando yang mulia. Lee Fugui mendengarkan dan berkata tanpa ragu, Anda telah mengajukan sebuah syarat sekarang. Haha, saya tidak setuju dengan syarat yang Anda ajukan ini. Raja Iblis hati Zen tercengang. Dengan agak tak berdaya, dia berkata, Lee Fugui, apakah kamu benar-benar ingin bertindak terlalu jauh? Lee Fugui berkata sambil tersenyum ceria, aku hanya terlalu sering menindas orang lain sekarang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Penguasa iblis hati Zen membuka mulutnya namun tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lee Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum, baiklah, tenang saja. Setelah kau menyerah padaku, aku tidak bisa membiarkanmu memimpin pasukanmu untuk melawan yang mulia sekarang. Bagaimanapun, belum saatnya bagi ras manusia dan ras iblis untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Ketika saya membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan, saya secara alami akan memberitahu Anda. Pada saat itu, bahkan jika kau tidak mau, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan ras iblismu. Jika kita menang, aku akan memberitahumu bahwa aku masih memiliki beberapa tempat untuk makhluk abadi yang lepas. Dengan kekuatanmu, aku akan membiarkan bos besar surga memberimu satu. Kemudian kau dapat mengatasi kesengsaraan dan menjadi makhluk abadi, berhasil memasuki surga, dan hidup selamanya. Tetapi jika kita kalah, haha, maka kau akan mati bersamaku di 3 alam. Zenhard Demon Lord mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa mendapat gelar Lus Immortal? Lee Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Jika saya bilang ada, maka pasti ada. Bagaimana? Apakah kamu akan menyerah sekarang atau tidak?
Waktuku terbatas dan aku terlalu malas untuk terus membuang-buang waktu di sini bersamamu. Setelah Zenhard Demon Venerable mempertimbangkan untung ruginya, dia bertanya, jika kita mengalahkan ras iblis, apakah kamu yakin bisa memberiku tempat sebagai Sanxian? Li Fugui berkata dengan serius, itu tergantung pada seberapa besar upaya yang kamu lakukan selama pertempuran melawan suku iblis. Raja Iblis Hati Zen akhirnya mengambil keputusan dan berkata kepada Li Fugui tanpa ragu, jangan khawatir, jika memang begitu, aku akan menyerah. Sambil berkata demikian, Raja Iblis Hati Zen berlutut di hadapan Li Fugui. Untuk berjaga-jaga, Li Fugui melangkah maju terlebih dahulu, membantu Zenhard Demon Lord berdiri, meraih tangan Zenhard Demon Lord, dan bertanya kepadanya dengan serius, apakah kamu yakin benar-benar ingin tunduk padaku? Saat ini, Li Fugui sudah akrab dengan seni telepati. Selama dia bisa melakukan kontak fisik dengan Raja Iblis Hati Zen, dia bisa menggunakan teknik telepati dalam seni mendalam 89 untuk melihat pikiran sebenarnya Raja Iblis Hati Zen jauh di dalam hatinya. Zenhard Demon Venerable berkata tanpa ragu, Master Li, Anda baru saja mengatakan bahwa karena bos besar alam surgawi telah memberi Anda beberapa kuota untuk para dewa yang tersebar, sekarang selama saya dapat membantu Anda mengalahkan klan iblis, Anda dapat memberi saya kuota pada saat itu. Sejujurnya, kami, ras iblis, tidak ingin menjadi monster. Kuncinya adalah kami tidak dapat mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi serta memasuki surga. Jadi kami tidak punya pilihan selain bergabung dengan dunia iblis. Sekarang setelah kau memberiku jalan menuju surga ini, bagaimana mungkin aku begitu bodoh hingga terus melayani Raja Iblis? Walaupun Raja Iblis Hati Zen berkata demikian, sebenarnya dia berpikir dalam hatinya, jika dilihat dari catatan Li Fugui yang bertarung melawan ras iblis selama beberapa hari, ras iblis mereka belum memperoleh keuntungan apapun sejauh ini. Ini akan terus berlanjut. Begitu para praktisi di bawah Li Fugui telah mempelajari seni membunuh iblis, begitu perang antara manusia dan iblis dimulai, iblis pasti akan dikalahkan. Jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk memilih jalan terang sekarang, tetapi terus berjalan di jalan klan iblis sampai akhir, ribuan tahun kultivasinya mungkin benar-benar akan direnggut oleh Li Fugui. Setelah Li Fugui mengetahui pikiran sebenarnya dari Zenhard Demon Lord, dia menunjukkan senyum cemerlang di wajahnya. Dia menepuk bahu Zenhard Demon Lord dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke Kabupaten Qinglong sekarang. Setelah tiba di Kabupaten Qinglong, aku ingin kalian memberi perintah kepada semua peri iblis dan monster untuk membebaskan jutaan manusia di Kabupaten Qinglong. Kalau begitu, kau akan memimpin para peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong untuk membantuku menjaga tempat ini dan mencegah para peri iblis itu menyerbu. Zenhard Demon Venerable berkata dengan sungguh-sungguh, Master Li dapat yakin tentang hal ini. Selama saya di sini, saya percaya bahwa tidak ada peri iblis yang dapat menginjakkan kaki di Kabupaten Qinglong. Tapi, setelah berkata demikian, Zenhard Demon Lord tiba-tiba berhenti. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi apa? Raja Iblis Zenhard menjawab, tetapi jika Yang Mulia Raja Iblis datang, aku tidak dapat menjamin bahwa aku masih dapat mempertahankan tempat ini. Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak masalah, Raja Iblis ada di sini, aku di sini. Sebenarnya, Li Fugui juga mengetahuinya. Sekarang, jika Raja Iblis benar-benar bisa muncul, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Jika tidak, selanjutnya, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan semua setan dan peri yang tersisa.
Sekarang, jumlah peri iblis di bawah komandonya kurang dari 1/3 dari 72 peri iblis. Dia tidak tahu di mana 2/3 sisa iblis dan peri bersembunyi. Dalam kasus ini, jika Anda ingin menemukan Raja Iblis, Anda harus terlebih dahulu menemukan semua peri iblis yang tersisa yang bersembunyi di dunia manusia, dan menangkap mereka satu persatu. Jalan di depan panjang dan sulit. Melihat ke arah Zenhard Demon Venerable lagi. Setelah menerima jawaban setuju dari Li Fugui, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, serahkan masalah ini padaku." Hati Li Fugui akhirnya tenang. Ia berdiri sambil tersenyum dan berkata kepada roh ginseng kecil di sampingnya, "Bagaimana denganmu? Apakah kau akan pergi ke Kabupaten Qinglong bersamaku?" Atau, roh ginseng kecil itu berkata tanpa ragu, "Saya pasti akan mengikuti jejak tuanku selanjutnya." Li Fugui mengulurkan tangannya, dengan santai menggenggam jari-jari giok ramping dari roh ginseng kecil itu, dan dengan sungguh-sungguh menegurnya, "Kamu boleh ikut aku, tetapi kamu sudah lama tinggal di rumah, dan kamu tidak tahu banyak tentang dunia luar. Setelah kamu pergi keluar bersamaku kali ini, kamu harus menggunakan otakmu sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu." Roh ginseng kecil itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Guru. Saya tahu." Ketiganya bertukar sapa singkat di ruangan itu. Li Fugui membawa Raja Iblis Hati Zen dan roh ginseng kecil ke Kabupaten Qinglong. Kami berada di tengah-tengah antara Kabupaten Qinglong dan Desa Xiaoxi. Ketika Li Fugui melihat pasukan manusia di depannya, dia berhenti dan menoleh ke arah Raja Iblis Hati Zen di sampingnya dan berkata, "Zenshin, bagaimana kamu akan menghadapi pasukan manusia ini?" Zenhard Demon Venerable berkata tanpa ragu, "Master Li, apakah Anda perlu menanyakan hal ini?" "Haha, tentu saja kita harus membawa mereka ke Kabupaten Qinglong sekarang. Nanti saya akan memberi perintah kepada anggota klan iblis ini untuk menyerahkan kendali mereka atas orang-orang ini dan memberi mereka kebebasan." Li Fugui tersenyum puas dan berkata, "Haha, kamu memang bijaksana. Cepat pergi dan beritahu para peri di bawah komandomu untuk membalikkan keadaan pasukan manusia dan menuju ke Kabupaten Qinglong." Raja Iblis Hati Zen tiba-tiba terbang ke arah depan pasukan manusia. Li Fugui juga mengikuti di belakang Zenhard Demon Lord. Begitu mereka berdua mendarat, ke-12 goblin di bawah komando Zenhard Demon Lord terbang bersama. Dan ke-12 goblin itu menatap Li Fugui dengan tak percaya. Zenhard Demon Venerable tidak menunggu ke-12 iblis itu berbicara, dan langsung memerintahkan, "Dengarkan perintahku. Berbaliklah sekarang, dan kembali ke Kabupaten Qinglong." Setelah mendengar perintah ini, seorang peri bertanya dengan ragu-ragu, "Yang mulia, bukankah Anda pernah memerintahkan kami untuk pergi ke desa Xiaoxi sebelumnya? Mengapa Anda berubah pikiran setelah waktu yang begitu singkat?" Dahi Zenhard Demon Lord ditutupi garis-garis hitam, dan dia berkata dengan suara keras, "Apapun yang aku katakan adalah apa adanya. Jika kamu berani mengatakan sesuatu lagi di sini, apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkanmu?" Ketika para goblin mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seorang goblin berlutut dengan tergesa-gesa. Dia berkata kepada Raja Iblis Hati Zen, "Yang mulia, hamba akan menuruti perintah Anda." Li Fugui tersenyum pada Raja Iblis Hati Zen dan berkata, "Zenshin, tampaknya para iblis yang berada di bawah komandomu tidak setaat para iblis yang berada di bawah komando Raja Kota Wanhua dan yang lainnya. Ingatkan ketika penguasa Kota Wanhua pertama kali tunduk padaku. Dia hanya perlu memberi perintah dan semua peri yang ada di bawah perintahnya akan menurut."
Tapi kamu, mereka masih ingin bertanya kenapa. Zenhard Demon Venerable tampak sedikit malu dan berkata, Master Li, Anda tidak tahu bahwa para iblis di bawah komando saya semuanya adalah prajurit elit dan jenderal yang dipilih dari para iblis abadi. Efektivitas tempur mereka seringkali setara dengan para iblis abadi. Lagi pula, kami biasanya memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Tapi jangan khawatir, meskipun mereka mungkin curiga dengan tindakanku, mereka tidak berani menentang perintahku. Melihat pasukan manusia telah berbalik dan menuju ke Kabupaten Qinglong, Li Fugui benar-benar tenang. Ia mengalirkan energi vitalnya dan terbang ke udara sambil berkata kepada Zenshin Demon Venerable, Zenshin, mari kita pergi ke Kabupaten Qinglong terlebih dahulu untuk bertemu dengan para peri iblis. Sebentar, Li Fugui membawa Raja Iblis Hati Zen dan roh ginseng kecil ke atap Hotel Qinglong di Kabupaten Qinglong. Baru saja mendarat, penguasa kota Wanhua yang dipimpin oleh Putri Mayat, pemimpin Sekte Elang Langit, dan para iblis serta peri lainnya seperti roh dan monster kuno semuanya mundur. Sebelum Li Fugui datang, Guling Jingguai dan yang lainnya berpikir bahwa bahkan jika Li Fugui kembali kali ini, dia seharusnya telah melukai Raja Iblis Hati Zen dengan parah dan menggendongnya kembali di pundaknya. Lagi pula, menurut pendapat mereka, jika Li Fugui memberi Chan Xin Yaozun kesempatan untuk melawan, Li Fugui lah yang akan mati. Namun yang tidak mereka duga adalah bahwa Zenhard Demon Lord ternyata bisa berdiri di hadapan mereka bersama Li Fugui. Ketika Li Fugui melihat Guling Jingguai dan yang lainnya mundur, dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kalian mundur?" Guling Jing berkata, "Tuan Li, Raja Iblis Hati Zen ini, hei." Li Fugui tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, dan berkata sambil tersenyum, dia telah memutuskan untuk tunduk padaku sekarang. Pernyataan ini menjadi kenyataan. Semua setan dan peri yang hadir terkejut. Mereka tidak pernah menduganya. Li Fugui sebenarnya membuat Raja Iblis Hati Zen memilih untuk tunduk padanya. Selain terkejut, pemimpin Sekte Elang Langit setengah membuka mulutnya dan bertanya pada Chan Xin, "Yang mulia Chan Xin, apakah Anda yakin ingin mengikuti Master Lembah Li mulai sekarang?" Zenhard Demon Venerable tampak agak tidak berdaya dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak tunduk pada Vali Master Li? Apakah aku harus membuang 1000 tahun kultivasiku? Lagi pula, kamu tidak punya prinsip moral dan telah memilih untuk tunduk pada Master Lembah Li. Apa? Tidak bisakah aku memilih untuk tunduk pada Master Lembah Li?" Pemimpin Sky Eagle tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan berkata, Ini terlalu sulit dipercaya, bukan?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Itu bukan hal yang luar biasa. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak akan menang atas kejahatan. Sejak zaman dahulu, ras iblis selalu menjadi perwujudan kejahatan. Sekarang setelah kau mengikutiku, setidaknya aku bisa menyebutmu sebagai orang benar. Ketika ras iblismu hancur di masa depan, selama kau memilih untuk mengikutiku, aku dapat menjamin bahwa kau tidak akan mati. Kalian semua telah berlatih selama ribuan tahun untuk mencapai apa yang kalian miliki saat ini. Saya rasa tidak ada di antara kalian yang ingin mati sebelum mewujudkan impian kalian, bukan?" Melihat Li Fugui mengatakan ini, Zenhard Demon Venerable yang berada di sampingnya mengangguk pelan, lalu berkata kepada para peri iblis di depannya, "Jangan menatapku di sini, dengarkan perintahku sekarang, dan ketika pasukan manusia tiba di Kabupaten Qinglong nanti,
kalian harus segera memerintahkan para iblis dan monster kalian untuk menyerahkan kendali atas jutaan manusia di Kabupaten Qinglong dan memberi mereka kebebasan. Kemudian, semua orang akan menjaga pinggiran Kabupaten Qinglong dan bersama-sama dengan saya, menjaga Kabupaten Qinglong. Jika kau berani tidak mematuhi perintahku, kau akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya ke arah yang mulia iblis Chanxin dan berkata, "Chanxin, jangan main-main. Kamu tidak bisa membunuh satupun dari peri iblis ini." Zenhard Demon Venerable bertanya dengan rasa ingin tahu, "Master Lembah Li, apa artinya ini?" Li Fugui berkata terus terang, "Haha, aku ingin melawan Raja Iblismu nanti. Jika kau membunuh salah satu peri iblis, bisakah kau membawaku untuk menemukan Raja Iblismu?" Penguasa iblis Zenhard tampak sedikit tidak berdaya dan berkata, "Tapi bagaimana kalau mereka tidak berniat mematuhi perintahku?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika mereka tidak berniat mematuhi perintahmu, ambil saja pil iblis mereka. Jangan sakiti nyawa mereka." Dengarkan ini, Guling Jingguai adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. "Tuan Li, kami semua telah memutuskan untuk tunduk kepada Anda. Bagaimana mungkin kami tidak mematuhi perintah Anda? Jangan khawatir, kami akan melawan suku iblis bersama Anda mulai sekarang." Berbicara tentang, Guling Guai berbalik dan berkata kepada goblin di sebelahnya, "Nanti kau persiapkan dirimu. Beritahu goblin lain bahwa begitu pasukan manusia kembali, mereka akan segera mencabut kendali mereka atas umat manusia." Bersambung.